Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jumpa lagi sama gua Cacing. Dan dalam video kali ini gua bakal unbox smartband atau gelang pintar Mi Band 4. Mungkin ini memang sudah lama keluar, namun baru sempat gua beli. Jadi ini untuk referensi kamu saja yang memang belum sempat beli. Gua beli dari salah satu marketplace. Sekarang langsung saja kita unbox, kita buka. Kemasannya seperti ini, pakai plastik saja, dan kemungkinan besar di dalamnya pakai bubble wrap. Jadi walaupun hanya seperti ini, kemasannya aman ya. Pakai bubble, dan kita buka. Ini dia Mi Band 4. Warnanya yang gua pesen itu, namun kalau kita lihat agak keungu-unguan ya kalau dari luar. Kemasannya seperti ini, Mi Band 4. Walaupun sekarang sudah ada Mi Band 5, namun gua kira buat lo yang masih belum sempat beli Mi Band 5, bisa coba beli Mi Band 4 yang harganya kurang lebih berbeda 100 ribuan. Kita lihat kemasannya, ini masih disegel seperti ini. Ini kalau nggak salah versinya versi Chinese, jadi bahasanya di awalnya bahasa Chinese, termasuk di dusnya yang otomatis gua gak bisa baca atau gak ngerti. Kalau gitu langsung saja kita lihat dalamannya seperti apa. Dan kita langsung saja buka segelnya. Apa yang kita dapatkan di dalam dus Mi Band 4 ini? Ini dia seperti ini. Kita mendapatkan satu buah smartband Mi Band 4. Kita lihat bagaimana isinya. Ini dia. Wow, sama seperti yang terlihat di dusnya, warnanya sama. Gak tahu ya, gak tahu apa, gua lupa. Yang penting gua belinya merah tua lah, merah tua maksudnya, tapi keungu-unguan ya. Belakangnya sensor-sensor seperti ini. Satu buah smartband, dan ini ada buku panduan yang tulisannya sama saja Chinese, bahasa Chinese, jadi memang gua gak bakal ngerti. Dan ini ada kabel charger seperti ini dengan lambang Mi ya, Xiaomi. Oke, sekarang kita coba hidupkan. Kita lanjutkan, ternyata baterainya belum diisi tadinya, jadi habis dan harus di-charge dulu. Sekarang gua udah charge dan ternyata minta di pairing dulu. Dan ternyata setelah hidup di sini ketika baru dihidupkan hanya menampilkan dua menu, yang menu icon perisai dan icon pairing kayak sepertinya, karena gua nggak ngerti bahasanya. Yuk sekarang kita coba langsung saja pairing atau koneksikan dengan aplikasi yang bernama Mi Fit ya. Mi Fit ini kamu bisa download langsung di Google Play Store.
Pertama buka, kamu bisa bikin akunnya dulu atau langsung login dengan akun Google. Sekarang kita coba hubungkan, dan di sini belum ada perangkat yang tersambung, dan kita tap tombol plus-nya di sini. Kita pairing gelang. Kita klik setuju, mengerti, dan kita izinkan. Kita hidupkan Bluetooth. Oke, mencari device-nya atau mencari perangkatnya. Nah, sudah tersambung. Tandanya si gelangnya bergetar. Kita terima permintaan dengan tap di gelangnya, tanda centang. Dan sekarang muncul tampilan di Mi Fit-nya. Sudah tampil seperti ini tampilannya, tampilan jam. Oke, gua buka dulu dari chargernya. Nyopot gelangnya atau nyopot device-nya dari charger, dan dari dari gelangnya itu lumayan susah, jadi kuat nempelnya. Di sini sudah kita lihat. Oke, supaya terlihat tampilannya kira-kira seperti ini. Sudah bahasa Indonesia, jadi ketika kita konekkan dengan Mi Fit, si Mi Band-nya itu sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Seperti ini. Tadinya kan kita ketika pertama menghidupkan bahasa China, dan sekarang sudah berubah menjadi bahasa Indonesia tanpa perlu disetting lagi. Oke, tadi kita sudah konekkan ke Mi Fit-nya yang ada di Android. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang spesifikasi dari si Mi Band ini. Spesifikasi yang pertama adalah bobotnya sekitar 22 gram. Lalu ketahanan airnya sekitar 5 atmosfer atau 50 meter water resistant. Jenis layarnya AMOLED seperti ini, bening ya. Seperti ini, bening. Lalu ukuran layarnya 0,95 inch, kurang dari 1 inch, dan resolusi 120 kali 240 RGB. Yang selanjutnya adalah kecerahan layarnya hingga 400 nit, dan bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Jenis layar sentuh capacitive on-cell. Pelindung layar kaca temper dengan lapisan anti bekas sidik jari. Jenis tombol sentuh tunggal yang berfungsi untuk membangunkan layar, dan tombol kembali seperti ini. Dari talinya, tali band yang dapat dicopot, kita bisa replace atau bisa ganti dengan gaya kamu sendiri, disesuaikan dengan gaya kamu. Yang di pasaran banyak sekali dijual jenis-jenisnya, mulai dari yang original dan custom, sesuaikan saja dengan selera kamu. Mi Band 4 ini memiliki RAM 512 kilobit dan ROM 16 MB. Memiliki sensor 3 aksis akselerometer dan 3 aksis giroskop yang berfungsi untuk sensor sudut, di mana bisa menghitung langkah kita dan gerakan kita. Seperti ini, jadi bisa mengetahui kemiringan berkat sensor 3 aksis akselerometer dan 3 aksis giroskop. Yang selanjutnya sensor detak jantung seperti Anda ketahui, lalu sensor jarak, sensor detak jantung yang nanti bisa kita coba. Lalu kapasitas baterai 135 mAh, jenis pengisian daya 2 pin pogo pin seperti ini, dan waktu standby diklaim bisa bertahan hingga 20 hari. Dan waktu pengisian daya katanya hanya
Katanya hanya membutuhkan 2 jam saja untuk mengisi daya full. Oke, itu dia berkenaan dengan spesifikasinya. Sekarang kita masuk di aplikasi Mi Fit-nya. Aplikasi Mi Fit. Apa saja yang bisa kita setting di aplikasi Mi Fit-nya? Ini dia aplikasi Mi Fit-nya sudah kita koneksikan dengan Mi Band 42. Yang pertama adalah setelan target. Di sini kita bisa setting target kita. Ada 2000 langkah, 3000 langkah, dan 4000 langkah, dan seterusnya di mana jika memenuhi target Anda bisa men-settingnya. Gelang ini atau band ini bisa memberitahu Anda dengan getaran. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam menu settingan Mi Band-nya. Yang pertama ada toko. Toko ini untuk men-setting tampilan Anda atau tampilan Mi Band. Di sini tersedia seperti wallpaper atau background tampilan layar utama dari Mi Band ini. Anda bisa memilihnya, ada beberapa pilihan yang saya kira bisa disesuaikan dengan selera Anda. Saya ambil contoh untuk kita ambil contoh yang baiklah, kita contoh yang ini. Kita coba pasangan dengan Mi Band 4. Kita tunggu. Nah, sudah mulai terkoneksi dan di Mi Band-nya muncul tampilan atau tulisan sinkronisasi yang tandanya sedang memasangkan wallpaper dari si Mi Fit-nya. Oke, seperti itu berhasil. Seperti ini berhasil ya. Caranya seperti itu, mengubah tampilan dari si Mi Fit ini. Oke, selanjutnya settingan yang gua anggap penting dari Mi Fit ini untuk Mi Band 4. Yang pertama adalah buka kunci layar, gua gak begitu anggap penting. Panggilan masuk, notifikasi itu untuk mensinkronisasikan atau men-setting. Jika ada panggilan masuk akan ada peringatan atau notifikasi di Mi Band. Peringatan acara pun seperti itu, Anda bisa menambahkan acara di Mi Fit untuk nanti jika waktunya masuk ke jadwal acara akan ada notifikasi di smart band-nya. Alarm biasa saja. Peringatan diam ini gua anggap penting karena peringatan diam ini Anda akan diberitahu atau ada notifikasi semacam getaran di Mi Band ketika Anda terdiam selama jangka waktu 1 jam. Yang selanjutnya adalah notifikasi target. Dianggap penting karena notifikasi target ini ketika Anda memenuhi target yang tadi 2000 langkah itu yang di settingan awal, ketika terpenuhi maka Mi Band-nya akan memberitahu dengan getar. Tuh, gua anggap penting ya. Lalu ada temukan gelang. Ini bisa Anda coba seperti ini. Jika Anda tap tombol temukan gelang, maka si Mi Band-nya akan bergetar dan layarnya hidup. Dapat ditemukan oleh perangkat lain. Ini gua matikan saja, tidak begitu penting. Berbagi data detak jantung. Jadi dengan menghidupkan fitur ini maka perangkat pintar di sekitar dapat memperoleh data detak jantung Anda. Ini tidak begitu penting dan tidak dianggap penting. Selanjutnya posisi gelang tangan kiri atau tangan kanan itu bisa disesuaikan saja. Lalu ini yang gua anggap penting selanjutnya adalah angkat pergelangan untuk lihat info. Jadi ketika kita pakai si Mi Band-nya, jika settingan angkat pergelangan untuk lihat info di setting seharian, maka seharian itu Anda hanya membalikkan si Mi Band untuk menghidupkan layar dan melihat informasi termasuk jam. Jadi tidak perlu menyentuh tombol di si Mi Band-nya atau di layarnya untuk melihat informasi jam. Anda tinggal membalikannya seperti ini di tangan Anda tinggal dibalikan ke atas, maka layar akan menyala. Selanjutnya ada pemantauan detak jantung. Jika di settingan Mi Fit ini dihidupkan, maka dalam sehari-hari atau sepanjang hari detak jantung Anda akan dipantau oleh si Mi Band ini. Namun
Kekurangannya atau kelemahannya adalah si Mi Band ini akan terkuras banyak karena sensor di sini hidup terus. Sensor detak jantungnya akan hidup terus. Yang selanjutnya mode malam, ini gua nggak penting karena jika ini dihidupkan maka jika malam hari kecerahan cahaya dari si Mi Band ini akan dikurangi yang otomatis akan menghemat daya baterai. Selanjutnya mencari nada dering bisa Anda coba-coba dan gua nggak penting. Lalu berjalan di latar belakang ini untuk menjaga agar si Mi Fit ini selalu standby di smartphone. Setting tampilan untuk si Mi Band. Jadi ini adalah settingan untuk men-setting tata letak dari tombol-tombol yang ada di Mi Band. Misalnya ini status, lalu digeser detak jantung, latihan, sama ya seperti yang ada settingan di Mi Fit. Untuk menggantinya Anda bisa menekan tombol di sini, menekan lama, lalu digeser. Misalnya status jadi di bawah detak jantung, maka di Mi Band-nya juga akan berganti atau berpindah posisi. Yang tadinya yang pertama adalah status, sekarang jadi detak jantung sesuai dengan yang disetting barusan di Mi Fit-nya. Oke, untuk selanjutnya getaran itu adalah jenis-jenis getaran untuk aplikasi dan notifikasi yang ada di Smart Band Anda bisa coba saja. Yang selanjutnya yang gua anggap penting yaitu setelan cuaca ini wajib diaktifkan menurut gua. Dan lu bisa setting lokasi di sini secara otomatis akan mendeteksi lokasi lu berada. Lalu satuan temperaturnya setting mau Celsius dan Fahrenheit. Yang umum di Indonesia pakai Celsius. Selanjutnya pembatasan pemasangan mati. Gua matikan saja. Ini pembatasan pemasangan ketika dihidupkan, jadi si Mi Band tidak bisa dipasangkan dengan Mi Fit yang ada di smartphone lain. Dan gua tidak menghidupkan settingan pembatasan pemasangan. Selanjutnya bantuan pemeriksaan pembaruan dan lain sebagainya, versi dari software dan alamat Bluetooth ini tidak begitu aneh dan tidak begitu penting untuk diperhatikan. Sekarang kita lanjutkan ke tombol-tombol yang ada di Mi Fit-nya. Untuk tombol-tombol atau fungsi-fungsi yang ada di Mi Fit-nya itu sendiri adalah gua akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah tampilan. Tampilan ini bisa disesuaikan dengan keinginan Anda. Untuk setting tampilan di Mi Fit-nya ini kita akan pergi ke geser ke atas bisa. Untuk tampilan standar di sini ada lainnya dan lo bisa tap lalu geser ke bawah. Di sini ada tampilan. Lo bisa setting ke tampilan standar, tampilan kedua dan seperti ini tampilan yang dipakai saat ini hasil sinkronisasi dengan Mi Fit. Dan gua bakal balikan ke settingan yang bawaannya. Gua suka yang ini. Dan yang selanjutnya kalau lu mulai masuk ke menunya, di sini ada status. Ini adalah rekaman aktivitas kita dalam sehari ini. Ada 57 langkah dengan konversi jarak 37 meter perkiraannya. Dan perkiraan kalori yang dibakar adalah 2 kalori. Haha. Itu untuk status. Yang selanjutnya adalah tombol detak jantung. Ini dia Mi Band-nya udah gua pakai dan sekarang kita coba detektor detak jantung. Setelah status detak jantung kita coba tap 2 kali dan kita akan cek detak jantung gua berapa BPM atau berapa detak jantung per menit. Itu dia 65. Jika sudah selesai mendeteksi, si sensor detak jantung ini akan bergetar. Nah, seperti ini. Anda bisa mengulangi deteksinya dan Anda bisa sudahi dengan menekan tombol kembali. Untuk menu selanjutnya yaitu ini menu latihan. Ada menu latihan lari outdoor, treadmill, bersepeda, jalan, olahraga, dan berenang. Ini bisa lu pakai di latihan olahraga. Kita coba yang latihan jalan aja. Jadi
lo bisa koneksikan atau sinkronkan dengan lokasi GPS yang ada di smartphone. GPS tersedia. Jadi nanti ada rekamannya kegiatan yang lo lakuin dan aktivitas yang lo lakuin di sini bisa terekam di Mi Fit yang ada di smartphone. Di sini ada waktu, dalam waktu 23 detik, jaraknya 0,02 km. Padahal gua nggak kemana-mana ya kan. Detak jantung 75. Jadi dalam mode latihan ini detak jantung terus diawasi atau direkam. Zona santai. Mungkin perbandingan antara waktu dan jarak yang gua tempuh. Jadi zonanya zona santai. Untuk kembali Anda bisa menekan lama dan klik tombol berhenti. Seperti itu. Jarak olahraga tidak berbeda jauh, menunya seperti itu. Itu untuk menu latihan, dan ini yang tadi mau gua bahas untuk cuaca. Jadi setelah lu setting di smartphone di Mi Fit untuk cuaca untuk kotanya, lu bisa mendapatkan informasi tentang cuaca yang ada di kota lo. Kita klik cuaca. Ini untuk hari ini Pangandaran, Kabupaten Pangandaran adalah keadaannya mendung 30 derajat. Ini mendung. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah lu bisa memprediksi cuaca di esok hari. Besok 31 derajat badai petir, dan hari Sabtu adalah 30 derajat dengan badai petir pula. Ini perakiraan cuaca sampai Minggu sampai Senin. Ini gua kira sangat penting ya untuk aktivitas lu sehari-hari di kota lu. Di sini ada notifikasi kalau lu sinkronkan panggilan telepon sama SMS dan lain sebagainya akan masuk di notifikasi di sini. Untuk menu selanjutnya adalah menu lainnya. Di menu lainnya ini terdapat beberapa settingan. Yang pertama adalah jangan ganggu. Jangan ganggu ini kalau dihidupkan tidak akan memberikan notifikasi apapun, baik getar ataupun notifikasi dari Mi Fit. Lalu ada alarm, Anda bisa menyeting alarm di jam yang ditentukan dan akan bergetar. Gelangnya akan bergetar untuk menghidupkan dan membangunkan Anda. Untuk musik, Anda perlu sinkronisasikan dengan si smartphone-nya dan setting smartphone untuk memberikan izin kepada gelang untuk mengatur musik atau mengatur musik yang ada di smartphone. Selanjutnya ada stopwatch. Seperti Anda ketahui, stopwatch seperti ini menunya, seperti biasa. Alert timer. Setting berapa menit atau berapa detik ketika timernya habis akan bergetar. Lalu cari perangkat. Untuk cari perangkat ini sangat penting karena jika Anda kehilangan perangkat Anda di rumah, tinggal klik tombol cari perangkat ini, maka si smartphone akan hidup. Maksudnya akan berbunyi. Si smartphone akan berbunyi seperti ini. Ini cukup berguna buat lo yang suka lupa nyimpen smartphone. Yang selanjutnya ada Ning. Setting Ning kalau Anda sudah ingin tidur. Dan di sini ada setting tampilan yang sudah gua coba tadi ya. Mengganti tampilan, walaupun tampilannya yang ada di smartphone ini tidak terlalu banyak seperti yang ada di Mi Fit, namun cukup berguna. Lalu ada setelan. Di dalam setelan ini ada setting kecerahan. Setting kecerahan seperti ini. Anda bisa mengurangi kecerahan dan menambah kecerahan. Sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Lalu ada layar kunci. Layar kunci ini jika dihidupkan seperti ini, layar akan otomatis mengunci. Layar smartband-nya akan otomatis terkunci ketika dihidupkan.
Lalu mulai ulang. Mulai ulang itu seperti biasa, merestart si Smartband. Reset ke awal, settingan awal, peraturan dan tentang. Itu saja menu-menu yang ada di dalam Smartband Mi Band 4 ini. Dan gua sih condongnya ke fungsi untuk olahraganya, untuk pengingat bahwa kita itu kalau banyak terdiam akan tidak baik untuk kesehatan. Jadi si Mi Band ini sebagai alat untuk memperingati kita supaya banyak bergerak dalam aktivitas keseharian kita. Dan sekarang kita akan lanjutkan mencoba langkah kakinya. Untuk langkah kakinya sebenarnya dengan sensor akselerometer itu kita mengayunkan tangan juga akan menambah jumlah langkah kaki yang ada di si Mi Band 4 ini. Soalnya itu mungkin saja dihitungnya dari kemiringan dari si Mi Band ini. Jadi dibilang akurat ya kurang akurat, tapi ya lumayan juga untuk daripada Anda menghitung langkah Anda di keseharian. Setiap jalan dihitung, Anda akan lupa, dan dengan bantuan si Mi Band ini Anda tidak perlu menghitung langkah Anda karena dibantu menghitungkan walaupun tidak akurat. Tidak begitu akurat. Namun alat ini akan sangat membantu dalam kegiatan sehari-hari. Itu dia gambarannya mengenai si Mi Band 4 ini. Walaupun memang gua telat beli karena baru ada kesempatan untuk membeli si Mi Band ini. Semoga bisa memberikan gambaran buat lo semua yang belum beli Mi Band dan mencari informasi dan referensi mengenai si Mi Band 4 ini. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya, dan kalau lu suka video gue silakan like dan share, dan jangan lupa subscribe channelnya. Kalau nggak suka lu tinggalkan videonya, dan paling ekstrim di dislike saja videonya. Oke, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya.